Tell me to calm down. Look all around us here. Fall. It's easy to see from down here. If I'm not swinging, then the war is won. Caught before I'm falling for all in front of us. Lightning stole the heavens open walls and obvious. Isn't it obvious? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu talk show dalam rangka pemilihan Truna Bagus Truna Jigeks Mapan tahun 2022. Saya Truni Aryasta selaku moderator yang akan memandu acara pada hari ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita kenalan terlebih dahulu yuk sama satu cowok ganteng dan satu cewek cantik ini. Oke, dimulai dari yang cowok. Oke, terima kasih. Saya Truna Breston dan saya di sini selaku Truna Bagus Mapan tahun 2021. Oke, saya Truni Filpi selaku Truni Jigeks Mapan tahun 2021. Baik, oke. Biar nggak lama-lama kita langsung mulai aja ya acara pada hari ini. Nah, di sini aku udah megang 5 pertanyaan yang akan aku lontarkan kepada Truna dan Truni Semapan tahun 2021 ini. Nah, pada pertanyaan yang pertama ini ada teman kita nih yang nanya, bagaimana saran kakak jika kurang dalam berbahasa Inggris ketika diajukan soal bahasa Inggris oleh pihak juri? Nah, kita mau dengar jawabannya dari Truna Brayton dulu mungkin ya? Oke, kalau ditanya dalam bahasa Inggris dan ketika kalian tidak menguasai betul bahasa Inggris, jadi ada tuh tekniknya, tips and triknya. Jadi kayak misalnya ditanya nih bla 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 gitu. Kalian bisa jawab thank you for the question, let me answer in bahasa. Segitu aja cukup. Habis itu kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi izin dulu baru boleh. Kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian mengerti bahasa Inggris dan lancar dalam berbahasa Inggris, jawab aja pakai bahasa Inggris. Tidak ada salah. Ya benar banget sih ya. Kata Truna Brayton tadi, kalau misalnya bisa atau fasih dalam berbahasa asing, bisa langsung dijawab dan itu bagus banget sih. Dilanjutkan oleh Truni Filpi. Oke, di sini aku setuju banget ya sama Truna Breston yang dikatakan tadi. Misalnya kalau ada juri yang menanyakan bahasa Inggris ataupun bahasa Bali, di intro kalian boleh izin menggunakan bahasa yang ditanyakan. Misalnya kalau juri menanyakan menggunakan bahasa Inggris, kalian izinnya menggunakan bahasa Inggris. Misalnya seperti yang dikatakan Truna Breston tadi, let me answer in bahasa. Kalau menggunakan bahasa Bali, izinnya menggunakan bahasa Bali juga. Suksema santukan pitaken sana ke picaring pedewekan titiang, lugra yang titiang nyawis ngagen bahasa Indonesia gitu. Jadi kalian
cawis nganggen bahasa Indonesia atau jawab menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian memang sangat paham dengan bahasa Bali ataupun bahasa Inggris, gunakanlah bahasa Inggris saat menjawab. Jadi nggak usah takut teman-teman ketika kalian tidak fasih berbahasa Inggris atau bahasa Bali, gunakan saja bahasa Inggris atau bahasa Bali di depannya atau saat izin akan menjawab menggunakan bahasa lain. Iya benar banget tuh kata Truni Filpi. Intinya sebelum kalian berbicara atau kalian itu nggak terlalu fasih dalam berbahasa asing atau daerah, itu kalian bisa izin dulu menggunakan bahasanya, baru kalian jawab pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada menurut pengalaman kakak-kakak dan teman-teman yang sudah lebih dulu dan memiliki pengalaman lebih di bidang TBTJ, bagaimana sih cara untuk mengurangi rasa gugup ketika sedang ada di depan umum? Mungkin jawabannya kita dengar dari Truni Filpi dulu ya. Oke, bagaimana cara kita mengurangi rasa gugup ketika berbicara di depan umum? Pada dasarnya teman-teman semua, orang-orang yang kalian lihat berbicara di depan umum yang tidak gugup itu pasti memiliki rasa gugup. Hanya saja mereka pandai menutupi rasa gugup itu. Kenapa demikian? Yang pertama mungkin karena jam terbangnya yang sudah tinggi. Mungkin mereka itu sudah berbicara di depan umum itu setiap hari. Itu yang mengakibatkan mereka itu bisa menutupi rasa gugup itu. Saranku sih kalian itu harus banyak prakteknya. Belajar di depan kaca, ngomong di depan umum, gimana sih gestur tubuh kalian yang bagus, mimik wajah kalian, eye contact kalian pada audiens itu yang dipelajari. Kemudian kuasai materi apa yang akan kalian bawakan di depan umum nanti. Ketika menjawab pertanyaan, otomatis pertanyaan itu kan ada materinya ya, materinya dipelajari terlebih dahulu. Begitu juga dengan ketika kalian bersosialisasi, menjadi narasumber, pelajari dulu materi yang akan kalian bawa. Ketika kalian berada di depan umum, kalian itu tahu bahwa kalian itu bisa. Oh, saya sudah menguasai materi ini. Jadi ketika ada pertanyaan saya bisa menjawab gitu. Jadi praktek, belajar, dikuasai materi yang akan dibawakan dan tenang. Tarik nafasnya. Anggap saja bahwa semua itu akan baik-baik saja. Apa yang akan kalian pikirkan, yang baik yang kalian pikirkan akan berjalan seperti itu gitu. Jadi pikirin aja yang baik-baik bahwa saya bisa dan lancar. Saya akan lancar membawakan materi ini, saya akan lancar berbicara di depan umum. Niscaya itu akan terjadi. Baik, benar banget tuh. Nah, ditambah lagi mungkin sama percaya diri ya. Kalian tuh kalau ngomong di depan umum, kalau nggak percaya diri kan nggak bisa ya. Jadi percaya diri itu adalah kunci utama juga, ya nggak? Benar banget. Oke, dilanjut oleh Truna Brighton. Ya, tadi udah jelasin sama Truni Filpi, praktik, belajar, ataupun tips and triknya itu kita tarik napas, kayak gitu, tenang. Nah, kalau masalah gugup sendiri itu wajar. Kalian kira di sini ditanya-tanya gini nggak gugup? Gugup, sebenarnya gugup. Ya, cuman cara saya mengatasinya itu aku kemarin lihat kok, kemarin malam aku lihat pertanyaan kalian kayak gimana. Kayak gini-gini, oh pertanyaannya yang kayak gini. Jadi aku di sana bisa mengatasinya dan sekarang pun kayak astungkarnya lancar karena aku latihan. Jadi kuncinya itu latihan. Kalian sebelum public speaking atau jawab-jawab pertanyaan nanti, kalian harus latihan dulu gimana, apa soal yang akan keluar, apa yang kayak keluar. Misalnya Ipolsek Burhankam itu. Kalian pelajari itu dan sampai kalian di luar kepala. Gugup itu akan orang sendiri kalau kalian paham materinya. Jadi sekian dari saya. Oke, intinya apa tadi Dipelajari. dipahami materinya. Jadi kalian udah tahu seluk beluknya. Nanti kalian tinggal tambah-tambahin aja ya kata-katanya di depan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada bagaimana jika kami memiliki kekurangan penguasaan bahasa daerah serta di bahasa Inggris, di mana dikatakan bahwa syarat dari mengikuti Truna Bagus Truna Jegek Semapan itu adalah menguasai bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, bagaimana cara kakak menutupi kekurangan ini yang sangat berpengaruh bagi penampilan yang akan kita tunjukkan? Lalu bagaimana sih cara kakak untuk menanggapinya? Mungkin dimulai dari Truna Brighton.
Oke, dengan menguasai bahasa asing, bahasa daerah. Nah, bahasa asing dan bahasa daerah, kalian hanya perlu menguasai dasarnya saja. Jadi kayak dasarnya itu misalnya kayak artinya kalian ngerti apa yang ditanyain sama juri. Itu aja cukup. Kayak dasarnya itu aja. Nah, nanti kalau masalah jawab kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi lebih baik pelajarilah semuanya kayak bahasa Inggrisnya gini 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 gini. Semuanya lah pelajarin, jangan kayak dasarnya aja kalau bisa. Kalau kalau benar-benar mentok ya udah dasarnya saja pelajarin, bahasa Balinya yang ini, bahasa Inggrisnya yang ini. Nah, dasarnya aja nggak apa. Asal kalian tidak full bahasa Indonesia semua. Artinya kayak istilah bahasa Inggris sedikit, istilah bahasa Bali sedikit, pahami dasar-dasarnya saja. Bener banget kata Truna Brighton ya, pahami dasar, basicnya. Oke, dilanjut oleh Truni Filpi. Oke, jadi apa sih, gimana sih yang akan kita lakukan ketika kita itu tidak bisa menguasai ketiga bahasa? Kalau misalnya bahasa Indonesia itu kan bahasa persatuan, sepertinya semua orang bisa bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa Bali dan bahasa Inggris? Kalau bahasa Bali, kita kan sebagai orang Bali ya, seharusnya kita tuh wajib mengetahui bahasa Bali. Tapi ketika teman-teman ini tidak bisa berbahasa Bali, maka pelajarilah bahasa Bali dasar-dasarnya saja, sehingga ketika ada pertanyaan bahasa Bali, kalian itu bisa menjawab. Kalian ngerti artinya. Karena kunci dari menjawab itu kan mengerti pertanyaan. Apa jadinya ketika kita tidak mengerti pertanyaan? Bagaimana cara kita menjawab? Jadi dipelajari dasar-dasar bahasa Bali. Sama halnya seperti bahasa asing. Bagaimana cara kita mengerti bahasa tersebut kalau kita tidak bisa sama sekali bahasanya. Jadi kita tuh harus mengetahui dasar-dasarnya. Ya minimal dasar-dasarnya saja. Jadi sehingga ketika juri bertanya bahasa Inggris, bahasa Bali, itu kalian tuh bisa mengerti pertanyaannya sehingga bisa dijawab menggunakan bahasa lain. Kalau misalnya kita nggak bisa nih semua-semuanya, kalau ditanya bahasa Bali ternyata kita nggak ngerti, lalu gimana dong cara jawabnya gitu teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya kami menutupi ya, kalau waktu ini ya, gimana sih caranya kami menutupi ketidakbisaan kami atau tidak fasih berbahasa Bali, bahasa Inggris dengan cara mempelajarinya kembali. Itu yang kami lakukan. Kami sudah tahu kan kekurangan kami di mana, kekurangannya adalah di bahasa daerah dan bahasa Inggris. Karena kita sudah punya goal nih, oh aku harus jadi winner nih gitu. Ya kita pelajari lagi, aku harus tampil maksimal di depan. Jadi aku harus bisa menggunakan bahasa Bali pun menggunakan bahasa asing. Walaupun tidak fasih, tapi kita dapat mengerti pertanyaan dan materi yang disampaikan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bali ataupun bahasa asing. Terima kasih. Oke, setuju banget sama jawaban dari Truni Filpi. Yang mana kita harus sama kayak Truna Brighton ya, harus pelajari basicnya, dasarnya, setidaknya kita tahu dasarnya dan kita juga paham apa yang dibilang sama juri. Nanti kan kayak kita tahun lalu itu dikasih pertanyaan bahasa daerah ataupun bahasa asing, itu kan Betul. jurinya ya yang pakai bahasa itu. Jadi kita juga harus ngerti gimana apa yang mereka bilang gitu. Kalau kita nggak ngerti ya gimana? Jadi kembali lagi harus belajar, pahami materi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, ini ada dalam pelaksanaan pemilihan TBTJ Semapan 2022 dilakukan beberapa tahapan tes yang harus dihadapi oleh seluruh finalis. Nah, hal yang kami takutkan adalah persiapan yang kami lakukan itu kurang matang dan tidak berjalan dengan baik. Lalu bagaimana persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan tes hingga menuju grand final ini? Serta apa kendala yang kakak hadapi setelah terpilih menjadi TBTJ Semapan sesuai dengan visi, misi, moto yang kakak terapkan sebelumnya. Oke, kita mulai dari Truna Brighton. Persiapan tadi persiapan ya. Kalau masalah persiapan, kami dari panitia juga akan mempersiapkan tentunya. Persiapkan kayak gimana grand finalnya. Nah nanti juga mungkin pastinya pasti ada persiapan tentang
gimana grand finalnya, gimana penariannya, rundownnya kayak gimana. Nah, sisanya kalian yang latihan kalian sendiri. Gimana cara kami melatih mental kalian? Suruh kalian mandi lumpur? Enggak, itu harusnya kalian Enggak, kita latihan nggak separah mental. itu ya. Iya, itu kayak ospek-ospek gitu. Bukan seperti itu. Latihan mental lah sendiri, inisiatif sendiri. Misalnya kalau boleh curhat nih, aku di saat itu aku benar-benar belum ada berpengalaman dalam organisasi. Jadi aku udah sadar mentalku masih kurang, pengetahuanku masih kurang. Jadi kayak, aku harus latihan nih gitu. Jadi cara aku nih, tips and trick, cara aku boleh ditiru juga boleh nggak ditiru ya kan. Aku dulu latihannya itu lari di puputannya, biasa lari tik 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 tik, ada cewek cantik sedikit, hai gitu. Kayak bonusnya kalian dapat high balik gitu. Dan latihan mental dapat high balik, buset. Kayak sama-sama bonus tuh. Minusnya paling malu dikit. Nah. Oke, jadi kayak itu jangan dibilang genit atau gimana ya, kayak itu latihan mentalnya keras loh. Jadi kayak kita sama orang baru gitu tiba-tiba high gitu. Itu benar-benar mental kita kayak dipacu di sana, adrenalin tuh. Betul. Nah, itu masalah persiapan ya. Kalian kami udah mempersiapkan kayak persiapan narinya gimana, gini gimana. Kalau masalah latihan mental, kalian latihan sendiri, bagaimana kayak gimana. Boleh juga dilihat video sebelumnya. Kan ada tuh video-video TBTJ kayak gimana, grand finalnya. Nah, di sana juga bisa dipelajari. Dan masalah kendala-kendalanya. Sejauh ini di kelas 11 aku tidak mengalami kendala-kendala ya. Kayak kita kan baru-baru tuh, masih fresh, anggotanya masih erat. Sekarang juga masih erat. Jadi masih kayak kalau ada masalah sedikit, langsung bantu semua gitu. Jadi kalau masalahnya berada di saat aku sudah kelas 12, mungkin teman-temanku juga banyak yang udah kelas 12 di saat aku kelas 12. Jadi kita susahnya itu dibagi waktu. Misal kayak kelas 12 itu kan kayak udah sibuk ya. Bagian kayak mau kuliah ke sini, kuliah sini, belajar sana, belajar sini, les tuh biasanya banyak tuh. Nah, kita kurang kebagian waktu, jadi kayak respon di grup aja udah sekarang udah masih kurang, makin kurang maksudnya. Dan astungkaranya kita kayak bekerja ber-20. Jadi bisa dibagi lah kayak ya udah yang kelas 12 dikitin aja kerjanya, yang free ayo kerja gitu. Jadi kita bagi-bagi kerja dan astungkaranya berjalan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dari Kak Brighton tadi katanya apa? Modus. Gimana modusnya? Itu bukan modus, jadi kayak latihan mental. Latihan mental. Oke, bener. Kalian bisa terapin mungkin ya, kecuali kalau yang udah punya pacar. Jangan. Oke, mungkin dilanjut dari Truni Filpi. Oke, bener ya yang dibilang sama Truna Breston tadi, latihan ya, latihan mental tuh. Kalau misalnya kalian takut dengan persiapan kalian yang tidak matang, itu ada kembali ke diri kalian masing-masing. Kalian kan sudah memutuskan untuk memilih jalan ini, otomatis kalian itu sudah punya planning. Apa saja sih yang akan kalian lakukan dan itu akan didukung oleh rundown yang akan panitia berikan. Misalnya photoshoot, kemudian latihan nari karena kita ada opening dance, grand final, itu yang akan kita berikan kepada kalian nanti. Sehingga nanti kalian tuh bisa merencanakan, oh aku harus belajar tentang politik nih, pariwisata. Kemudian aku harus belajar nari juga, kalau yang merasa tidak bisa menari, belajar juga. Itu yang harus dipersiapkan, dicatat. Kalau misalnya nggak mau nulis, catat aja di HP, kan ada notes kan sekarang itu. Jadi dibuat to-do listnya apa aja sih yang harus kalian pelajari, apa aja sih yang kurang dari kalian, dan apa saja yang harus kalian persiapkan, sehingga kalian itu nggak keteteran. Ingat lagi kalian itu ada tujuan nih ke sini. Kalau misalnya semua ini pasti akan ingin menjadi winner kan. Kalau emang kalian ingin menjadi winner, kalian harus berusaha dan memiliki kesadaran diri kalau kalian itu harus mempelajari materi-materi yang diberikan. Mempelajari apa saja sih instruksi dari panitia. Kalau yang sadar nggak bisa nari, tanya ke temennya. Kalau yang sadar tidak menemukan misalnya materi yang kami sarankan ya, pelajari tentang pariwisata, oh aku nggak nemu nih materinya di Google gitu, di internet nggak nemu, tapi temanku nemu, tanyain. Walaupun di sini kita konteksnya bersaing secara sehat, tapi tetap saja kami itu keluarga pada dasarnya.
gitu. Jadi kami tuh masih bisa nanya-nanya. Kalau seperti tahun lalu, kami tuh masih biasa nanya gimana caranya nari, nanya materi apa sih yang belum ketemu. Jadi kita sharing, tukar materi itu boleh banget. Kemudian kendala ya setelah terpilih menjadi Trunis Mapan, sama seperti Bresden ketika kelas 11 memang belum ada kendala ya, tapi menginjak di kelas 12 ini mulai banyak kendala-kendala yang saya rasakan. Dari pembagian waktu, tugas itu kan banyak, tugas banyak. Organisasi juga kita harus mengurus organisasi karena ini merupakan tanggung jawab kita. Setelah kita terpilih kita tidak boleh lepas tangan. Ini masih menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita harus tetap berkontribusi di dalam organisasi ini. Bagaimana sih cara kita memanage waktu tersebut? Itu adalah tantangan besar buat kalian nanti. Bagaimana cara memanage waktu, itu yang harus kita mainkan. Bukan waktunya yang diatur, tapi diri kita yang diatur. Oh, kita harus gunakan skala prioritas. Mana sih prioritas kita? Ketika prioritasnya adalah TBTJ, maka kita gabung di TBTJ dulu, bekerja. Apa sih pekerjaan yang perlu diselesaikan di TBTJ? Ketika deadline tugas, sekarang dikasih tugas, besok deadline-nya, oh kerjakan tugas dulu, setelah mengerjakan tugas, baru kita pindah ke TBTJ gitu. Jadi astongkaranya sampai saat ini bisa terlewati ya masalah-masalahnya. Karena kita juga tidak sendiri ya, kita ber-20 itu keluarga kami semua. Kita bareng-bareng, itu yang menyebabkan kami bisa berada hingga di titik ini dan astongkaranya sukses hingga grand final nanti. Terima kasih. Wow, sangat-sangat lengkap nih jawaban dari Truni Filpi. Yang dimana tadi udah dikasih tips cara bagi waktu, tips untuk belajar, untuk memahami materi, saling bersosialisasi satu sama lain. Di sini ingat ya kalian nanti kalau udah masuk ke dalam 20 besar itu udah sebagai finalis. Jadi jangan lupa kalian itu udah masuk sebagai keluarga besar Truno Bagus Trini JGX Mapan juga. Jadi jangan sampai yang ada sendiri-sendiri gitu, nggak bagus banget. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan terakhir. Jika terdapat kesalahan kata di tengah-tengah pembicaraan atau penyampaian materi, cara mengatasinya bagaimana ya? Dan bagaimana caranya agar tidak menimbulkan kepanikan dan tetap tenang agar otak bisa fresh untuk berbicara kembali? Kita mulai dari Truno Brighton. Oke. Kalau masalah salah kata mungkin tips and trick yang ini udah banyak yang tahu, cuman ya aku ngejelasin ulang. Tips and tricknya itu kayak misalnya kalian salah kata nih, bla 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 bla, itu jangan. Itu kayak nggak banget ya kan. Bisa diganti dengan maaf, harus diam sebentar, napas atau gimana. Kalau tenang, lanjut lagi. Sebenarnya salah kata itu nggak masalah, asalkan kalian bisa memperbaiki di kata-kata kalian selanjutnya. Nah, misal kayak salah kata dikit, habis itu kalian bagus di akhirnya juga, itu nggak masalah. Itu malah bagus banget, nggak sih bagus banget, cuman kayak nggak apa-apa. Malah kalau kalian ada improvisasi begitu, salah kata kalian akan dilupain sama penonton atau pendengarnya. Jadi ya tetap tenang, habis itu bilang maaf, habis itu tarik napas sedikit, langsung jawab apa yang kalian mau jawab. Sekian. Oke. Untuk Truni Filpi? Oke, pertanyaannya tadi gimana kalau misalnya kita di tengah panggung atau di depan umum terjadi kesalahan kata atau lupa materi ya. Benar yang dikatakan tadi dengan Truno Brighton. Nah, itu kayaknya terlalu terlihat ya ketika salah. Dan juga pandangan kalian, ketika misalnya kalian salah dan menjadi grogi, otomatis kebanyakan yang aku lihat itu pandangan kalian tuh ke atas, kayak mengingat apa yang akan kalian katakan. Tipsnya, ketika kalian salah, tetap tenang dan tarik nafas. Dan usahakan tidak melihat ke atas seperti orang mengingat. Senyum saja, tetap senyum, sehingga kalian itu dipikir oleh audiens itu, oh, orang memang kesalahan sedikit saja, tidak terlihat karena kalian itu tenang, tetap tenang pembawaannya. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar meminimalisir kesalahan tersebut? Ya kembali lagi, praktek dan mempelajari apa yang harus dipelajari.
Karena itu adalah salah satu cara yang paling jitu ya untuk meringankan beban kalian ketika di panggung nanti. Karena kalian itu sudah memiliki kepercayaan diri bahwa kalian itu bisa melakukan hal tersebut dan kalian tuh sudah menguasai materi itu. Gitu. Jadi nanti jangan khawatir ketika kalian salah. Tetap tenang saja, tarik nafasnya, atur nafasnya lagi, tetap senyum, tetap tenang. Diam 1-2 detik, kemudian lanjutkan lagi apa yang akan kalian bicarakan sehingga juri ataupun audiens itu tidak ngeh dengan kesalahan kalian, tidak terlalu memerhatikan atau menyudutkan kesalahan kalian karena kalian itu sudah bisa mengatasinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian salah, tarik nafasnya, jeda 1-2 detik saja cukup, tetap senyum dan tenang dan lihat audiensnya seakan-akan kalian itu tidak salah. Oh, saya bisa kok. Saya bisa melakukan yang terbaik dan jangan lupa pikirkan hal yang positif agar hal yang positif itu memang benar-benar terjadi. Begitu. Keren banget nih jawaban dari Truna Brayton dan Truni Filpi, yang dimana tadi dibilang tetap tenang, tarik nafas, diam 1-2 detik gitu ya. Jadi nggak apa-apa walaupun diam sebentar itu, tapi kalian langsung nyiapin diri, improvisasi itu penting juga. Nah, baik, keren-keren banget kan tadi jawaban Truna Brayton dan Truni Filpi, yang dimana kalian udah nyimak kan dari awal sampai akhir, kalian udah resapi tips and trick yang udah diberikan tuh penting banget. Itu nggak cuman untuk di TBTJ, itu bisa di organisasi lain, mungkin untuk di kelas kalian ya, kalian berbicara di depan teman-teman kalian, di tempat umum gitu. Jadi itu tips-tips dasar yang bisa diberikan oleh Truna Brayton dan Truni Filpi. Nah, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara, yang dimana kita harus ngakhiri acara pada hari ini. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya Truni Aryasta selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.